Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Hesti Puramasari. Saya akan mempresentasikan hasil dari proposal saya, yaitu usaha skala kecil, yaitu usaha di bidang kuliner, yaitu jagung manis kukus. Baik, kenapa sih harus jagung kukus? Uh, Baik, karena pada zaman dahulu orang membeli makanan itu karena berpedoman pada rasanya yang enak dan murah. Ini terutama bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Dua hal inilah yang menjadi prioritas utama dalam membeli makanan. Mereka tidak begitu memikirkan kandungan gizi dan nutrisi yang terkandung di dalam makanan yang mereka beli. Akan tetapi, akhir-akhir ini kecenderungan masyarakat dalam membeli makanan adalah memperhatikan rasa, dan gizi yang terkandung dalam makanan tersebut. Baru berpikir nih untuk memikirkan harga setelah memikirkan kandungan gizi yang ada dalam kandungan makanan tersebut. Adapun latar belakang yang didirikannya usaha ini adalah yang pertama, masyarakat membutuhkan makanan yang sehat dan bergizi, dan yang kedua, dengan produk yang bervariasi diharapkan masyarakat tidak jenuh dengan makanan yang seperti itu saja karena makanan ini memiliki beberapa variasi mulai dari asin dan yang manis. Bahan baku yang mudah diperoleh yaitu yang dihasilkan oleh petani di daerah kita. Adapun tujuan dari usaha ini adalah meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, untuk menerapkan jiwa berwirausaha dan melatih kemandirian. Usaha yang akan kami mulai adalah usaha yang bergerak di dalam bidang olahan makanan, yaitu industri kecil, yang memanfaatkan jagung manis yang segar sebagai hidangan menu masakan yang nikmat, bergizi, dan berselera tinggi dan sehat untuk metabolisme tubuh. Bahan yang digunakan dalam usaha ini adalah peralatannya berupa gerobak etalase, jumlahnya satu, harga satu gerobak itu 1 juta, dan panci kukusan satu seharga 300.000, dan toples selai 6 buah, per buahnya itu satu harga satuannya 20.000, total 120.000. Kemudian solet kecil 2, yaitu jumlah harga satuannya 15.000, total keseluruhannya 30.000. Kemudian ada parutan keju 2, harga satuannya 5.000, totalnya 10.000. Kemudian ada garpu 1 dan harga satuannya 45.000, kemudian totalnya 45.000. Kemudian ada kompor gas 1 buah seharga 40.000. Kemudian jumlah dari keseluruhan dari peralatan yang digunakan adalah 1.905.000. Adapun bahan-bahan perlengkapan yang digunakan selama penjualan yaitu nama barang. Ini berupa varian yang ada dalam hidangan jagung kukus berupa selai stroberi 8 kilo seharga 7.000, total 56.000, selai blueberry 10 kilo seharga 8.000, total 80.000, selai nanas 8 kilo harga 7.000, total 56.000, margarin 10.000, harga satuannya 6.000, kemudian totalnya 60.000. Kemudian ada coklat Ceres 8 kilo, harga satuannya 12.000, total keseluruhan 86.000. Kemudian ada susu vanila 25 kaleng, satu kalengnya 7.000, totalnya menjadi 175.000. Kemudian ada saus sambal ABC 10 botol, harga satu botolnya itu 8.000, total 80.000. Kemudian ada keju batang 15 batang, harganya satuan 16.000, total 240.000. Kemudian plastik kantong plastik 5 pack,
harganya 4.000 dan totalnya 20.000. Kemudian ada gelas cup 100 lusin, harga satuannya 2.000, totalnya menjadi 200.000. Kemudian jumlah dari keseluruhan bahan-bahan dan perlengkapannya adalah 1.123.000. Kemudian segmen pasar. Jadi target konsumennya adalah masyarakat di daerah dari semua golongan, baik yang muda ataupun yang sudah tua. Seperti itu. Kemudian strategi pemasarannya. Dalam penjualan pemasaran produk ini ada beberapa strategi yang digunakan, yaitu satu, menetapkan harga yang relatif murah agar semua masyarakat dapat menjangkau harganya. Kemudian yang kedua, menjual yang tempat penjualannya yang strategis seperti itu. Kemudian melakukan pelayanan yang terbaik, yaitu dengan menerapkan pelayanan yang prima, sopan, dan ramah kepada konsumen. Kemudian memenuhi kepuasan dan permintaan konsumen. Kemudian promosi. Di sini kita menggunakan atau memasang papan nama di depan tempat usaha, jadi orang yang lewat bisa melihat gitu usaha kita ada di tempat tersebut. Kemudian ada promosi dari mulut ke mulut yang dilakukan oleh konsumen yang pernah mengkonsumsi jagung kita. Maka dari itu kenapa kita harus melakukan pelayanan yang prima, sopan, dan ramah agar pembeli kita, konsumen kita yang pernah membeli itu dapat tuh mempromosikan kita secara gratis dari mulut ke mulut. Seperti itu. Penetapan harga jual produk ini dengan menggunakan metode PEP, yaitu benefit event point. Kemudian yang terakhir adalah sistem penjualan atau distribusi. Sistem penjualan yang digunakan dalam penjualan produk ini adalah langsung dan menerima pesanan lewat telepon atau secara langsung. Seperti itu. Ada juga sekarang perkembangan yaitu menggunakan Grab atau Gojek. Aspek teknis yaitu yang pertama display. Toko kita melakukan pemasangan display toko yang dilakukan dengan menampilkan gambar jagung manis kukus di dalam cup yang dibuatkan stiker di tempat pada gerobak dengan hiasan yang menarik. Semenarik mungkin nih sahabat, karena teman-teman banyak orang-orang pada tertarik membeli sesuatu karena kemasannya, cupnya yang digunakan. Dan sekarang juga banyak orang menggunakan cup organik seperti itu ya. Kemudian ada kebutuhan peralatan dan perlengkapan. Gerobak, etalase, panci, kukusan kompor gas, selai, slot kecil, parutan keju, tempat garpu, dan lain sebagainya. Sedangkan peralatan yang digunakan yaitu isi ulang gas, gelas dan cup, dan sendok dan plastik kantong. Kemudian yang ketiga, bahan pembantu yang diperlukan. Bahan baku yang digunakan yaitu jagung manis, sedangkan bahan pembantu yang digunakan yaitu seperti susu, selai coklat, saus strawberry, blueberry, saus sambal, keju, dan margarin. Kemudian kebutuhan menyiapkan pelayanan. Yang pertama, kebutuhan fasilitas yang digunakan dalam menunjang pelayanan meliputi satu, mengantar pesanan langsung ke tempat pembeli atau kendaraan pribadi, tikar, dan tempat usaha. Kelemahan atau hambatan yang timbul nih, karena banyak banget, setiap bisnis pasti ada hambatan dan kelemahannya ya. Jadi yang pertama yaitu merupakan suatu produk yang sudah ramai dipasarkan. Jadi banyak sekali saingan-saingan kita di luar sana yang menjual jagung kukus manis. Seperti itu. Kemudian ada kapasitas produksi yang terbatas, karena terbatas juga dengan modal kita. Kemudian ada dukungan finansial yang terbatas, seperti yang saya bilang sebelumnya. Dan yang terakhir, kurangnya sarana promosi dan jaringan pemasaran. Karena kalau kita mau promosi dan kita harus bayar juga di platform yang berbeda-beda seperti itu, seperti Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Kemudian ancamannya yaitu apa? Belum adanya hak paten. Jadi siapa saja bisa menjiplak nih usaha kita, nama usaha kita seperti itu.
Tindakan mengatasi kelemahan dan ancaman usaha. Yang pertama, mengadakan divisi penelitian, model, dan pengembangan pada perusahaan. Yang kedua, menjalin kerjasama yang baik dengan pihak yang dapat membantu mengatasi masalah tersebut. Seperti itu, menjalin relasi. Dan di sini kita juga melakukan penelitian yang dilakukan, yaitu mengadakan survei tentang model produk yang diinginkan oleh konsumen, karena setiap konsumen itu pasti menginginkan produk-produk yang baru gitu. Selalu ada pembaharuan dari setiap produk yang kita jual kepada mereka, seperti itu. Kemudian ada mengadakan survei tentang rasa-rasa kegemaran produk yang sedang tren. Semisal yang sedang tren itu yang baru-baru ini ada Lotus, seperti kan yang dulu-dulunya hanya coklat, strawberry, vanilla. Sekarang ada varian cappuccino, tiramisu, Lotus gitu. Jadi kita harus ikuti perkembangan tren rasa yang menjadi kegemaran para konsumen pada saat ini. Kemudian yang terakhir, mengadakan survei tentang produk yang dapat dihasilkan dari bahan baku yang ada. Jadi kita juga berkombinasi dengan bahan baku yang ada. Kemudian kita masuk ke aspek finansial, sumber modal. Sumber modal ini sendiri dari modal sendiri sebesar 2.500.000. Tanah yang dibutuhkan yaitu tempat kita berjualan sebesar 10 juta, bangunan 5 juta. Kemudian ada alat-alat seperti kompor gas, tabung, panci, toples, selai, dan parutan keju, tempat garpu, dan lain sebagainya. Semua itu jumlah modalnya alat yaitu sebesar 1.905.000. Total modal menjadi 19.405.000. Kemudian penjualan kita kan menggunakan break even point. Jumlah biaya yang diperlukan bahan baku jagung manis sebesar 432.000. Ada juga selai strawberry 56.000 dan berbagai macam selai lainnya saya sebutkan di awal. Kemudian minimal penjualan BNP, break even point, yaitu total biaya. Jadi kita menjual 420 cup, kita mendapatkan pengembalian dana sebesar 2.100.000 gitu. Jadi kita di sini tidak rugi, tapi juga kita mendapatkan keuntungan kita kembali, seperti itu. Harga jualnya sebesar 5.000 per cup. Jadi penjualan minimal sebanyak 420 cup agar kembali modal. Perhitungan laba rugi, pendapatan penjualan sebesar 720 cup, kita mendapatkan 5 juta. Pengeluaran bahan baku 432.000, biaya bahan penolong 903.000, dan bahan lain-lain sebesar 765.000. Ada juga jumlah pengeluaran sebesar 2.100.000. Laba bersih sebesar 1.500.000. Cash flow di sini ada hari 1, kedua, dan ketiga penerimaan. Modal awal sebesar 19.450.000, hari kedua 18.640.000, kemudian di hari ketiga 20.140.000. Seperti yang terlihat di layar, ini dia cash flow kita selama hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Baik, mungkin penjelasan saya mengenai proposal yang saya ajukan kepada Bapak dan Ibu. Baik, kesimpulannya dari usaha ini adalah berdasarkan uraian di atas dapat kita simpulkan nih bahwa dalam memilih suatu usaha perlu juga nih mengetahui terlebih dulu berbagai macam yang berhubungan dengan usaha yang didirikan, seperti mengetahui peluang usaha, lokasi, strategi, pemasaran produk, dan aspek-aspek yang berkenan dengan pendirian usaha, sehingga usaha yang kita jalankan dapat berjalan dengan baik. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat mempresentasikan proposal usaha
yang saya presentasikan pada saat ini. Waktu dan tempat saya ucapkan terima kasih.